Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang menerapkan dan mengaudit program etika. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Rizky Frebiana, kedua Ariska Gustiana Rudining Tias, ketiga M. Raffi Bayakirwanto, dan terakhir Indra Rastra Daniswara Pratama. Audit etika merupakan evaluasi sistematis dari program dan kinerja etika organisasi untuk menentukan apakah itu efektif. Audit etika mencakup pengukuran kepatuhan yang menyangkut kebijakan dan prosedur yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Audit sosial merupakan sebuah proses menilai dan melaporkan kinerja dalam bisnis, memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan tanggung jawab filantropis yang diharapkan dari para stakeholders. Proses audit sangat penting bagi sebuah bisnis, yang mana dapat meningkatkan daya tariknya kepada para investor, meningkatkan hubungannya dengan para pemangku kepentingan, mengidentifikasi risiko, dan mengurangi risiko pelanggaran dan publikasi buruk yang dapat merusak reputasi dari perusahaannya. Manfaat etika audit. Proses audit dapat menangkap tren, meningkatkan pembelajaran organisasi dan memfasilitasi komunikasi dan hubungan kerja. Dengan demikian, audit memberikan manfaat untuk perusahaan dan stakeholders mereka. Audit juga dapat membantu menilai efektivitas program dan kebijakan organisasi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, mengidentifikasi prioritas kegiatan dan resiko serta kewajiban, dan menjadi bukti kepatuhan dan kemajuan perusahaan. Manfaat etika audit, 1. Manajemen dan pemulihan krisis etis. Manfaat signifikan etika audit yaitu mencegah krisis akibat pelanggaran etika atau hukum. Dengan etika audit, perusahaan dapat menemukan karyawan nakal yang melanggar standar etika dan kebijakan perusahaan. Proses perencanaan pemulihan bencana etis melibatkan penilaian nilai-nilai organisasi, pengembangan program etika, pelaksanaan audit etika, dan pengembangan rencana darurat untuk potensi bencana etis. 2. Tantangan mengukur kinerja non-keuangan. Integritas organisasi juga harus berfokus pada kinerja bidang non-keuangan. Organisasi yang seimbang itu tidak hanya membuat keputusan keuangan yang etis saja, tetapi juga etis dalam aspek yang lebih subjektif dari budaya perusahaan. Standar mengukur kinerja etis non-keuangan yang berkembang ditinjau dari AA1000, The Integrity Institute, dan Open Compliance Ethics Group. 3. Resiko dan persyaratan dalam etika audit. Mengaudit tidak menjamin terhindar dari resiko dan tantangan etis. Etika audit juga memiliki potensi untuk menciptakan resiko. Meskipun definisi etika dan tanggung jawab sosial berbeda-beda, namun standar intinya akan terus berkembang. Standar-standar ini membantu perusahaan menetapkan target yang dapat diukur dan dicapai untuk peningkatan dan membentuk landasan objektif untuk melaporkan upaya perusahaan langsung ke stakeholders. AA1000. Standar proses AA1000 atau accountability menghubungkan definisi dan penanaman nilai-nilai organisasi dengan pengembangan target kinerja, penilaian dan komunikasi kinerja organisasi. Proses ini berfokus pada hubungan organisasi dengan para stakeholders dan mengaitkan masalah sosial dan etika ke manajemen dan operasi strategi organisasi. The Integrity Institute. Integrity Institute mengembangkan 10 model untuk membantu organisasi mengenali kelemahan struktural sejak dini, agar terhindar atau dapat diatasi dengan tepat. Model-model tersebut yaitu komunikasi, kompensasi, kepatuhan dan etika, kewarganegaraan perusahaan, budaya, pendapatan, tata kelola, kepemimpinan, resiko, dan persepsi stakeholders. Open Compliance Ethics Group. Open Compliance Ethics Group dan lebih dari 100 perusahaan bekerja sama membuat kerangka kerja universal untuk kepatuhan dan manajemen etika. Fokus Open Compliance Ethics Group adalah kepatuhan non-finansial dan elemen-elemen kontrol internal yang lebih kualitatif. Proses mengaudit.
Masing-masing perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam melakukan proses audit berdasarkan ukuran, industri, budaya perusahaan, dan risiko yang diidentifikasi serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, audit sebuah bank tidak akan sama dengan audit perusahaan otomotif maupun perusahaan makanan. Perusahaan pada mulanya akan memulai usaha mereka dengan audit yang lebih kecil dan kurang formal, kemudian bekerja sampai audit sosial yang lebih komprehensif. Berikut adalah kerangka kerja audit etika. 1. Mengamankan komite para petinggi perusahaan. Sebuah audit etika dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kesalahan yang dapat berguna dalam kasus di mana tuntutan hukum sipil menyalahkan perusahaan dan direksi untuk tindakan seorang pegawai nakal. Dorongan audit etika dapat datang langsung dari para petinggi perusahaan sebagai tanggapan atas kepentingan stakeholders maupun reformasi tata kelola perusahaan yang menunjukkan bahwa direksi harus melakukan pengawasan kegiatan audit. Terlepas dari mana dorongan audit berasal, kesuksesannya bergantung pada dukungan penuh dari manajemen puncak yaitu CEO dan direksi. Kemudian membentuk sebuah komite untuk mengawasi audit etika. Idealnya dalam beberapa perusahaan, audit keuangan akan mengawasi audit etika. Akan tetapi di perusahaan lain, manajer atau pejabat etika melaporkan langsung kepada direksi tentang pengawasannya terhadap audit sosial dan etika. Anggota dalam tim audit harus memiliki pengetahuan sifat dan peran. Audit etika bisa datang dari berbagai departemen dalam perusahaan maupun dari konsultan eksternal yang berpengalaman dan berpengetahuan. Kemudian melaporkan hasilnya langsung kepada dewan direksi. Para petugas audit akan memberikan laporan langsung kepada dewan direksi atas penemuannya. Namun dalam bertugas, audit juga harus diawasi oleh komite independen direksi. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup proses audit. Komite audit etika harus bisa memastikan sejauh mana ruang lingkup audit dan memantau kemajuannya agar tetap dalam jalurnya. Ruang lingkup audit bergantung pada jenis bisnis, risiko, dan kesempatan untuk menangani etika. Langkah ini termasuk mengidentifikasi pokok bahasan utama atau bidang-bidang risiko yang penting bagi audit etika, dan juga hal lainnya yang harus dinilai seperti lingkungan, diskriminasi, kewajiban produk, hak, privasi, penipuan, laporan keuangan, serta kepatuhan hukum. 4. Meninjau kembali misi organisasi, nilai, tujuan, kebijakan, dan menentukan prioritas etika. Tinjauan ulang ini dapat mengungkapkan kebutuhan untuk membuat pernyataan tambahan untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi. Audit etika yang efektif harus mampu meninjau semua sistem ini dan menilai kekuatan serta kelemahannya. Kebijakan dalam perusahaan harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Misalnya, ruang lingkup audit menuntut diskriminasi, maka kebijakan perusahaan meninjau dan mempertimbangkan sasaran mengenai diskriminasi, kebijakan tentang diskriminasi, sarana untuk menjalankannya, serta efektivitas kebijakan ini. Bersamaan dengan ini, perusahaan juga harus menentukan prioritas etis. Menentukan prioritas adalah tindakan penyeimbang karena mengidentifikasi kebutuhan dan menilai prioritas setiap stakeholder sangat sulit. Kemudian di poin kelima ada mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan. Di sini dilakukan identifikasi metode untuk mengukur kemajuan perusahaan dalam meningkatkan keputusan dan perilaku etis. Audit etika akan meninjau semua laporan yang relevan, termasuk dokumen eksternal dari lembaga pemerintah. Dokumen yang ditinjau dalam proses ini akan bervariasi tergantung pada ikatan perusahaan. Di proses ini, para stakeholder harus didefinisikan dan kemudian diwawancarai selama pengumpulan data. Begitu data ini telah dikumpulkan, perusahaan harus membandingkan persepsi internal dengan penilaian yang dilakukan oleh stakeholder. Kemudian, di proses selanjutnya ada verifikasi hasil. Verifikasi ini bertujuan untuk melaporkan kinerja etis perusahaan secara adil dan jujur, serta penilaian sistem pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga verifikasi ini bisa memberikan kepercayaan kepada para etik atau social audit perusahaan dan memberikan kredibilitas dan objektivitas audit. Selanjutnya, di proses ketujuh ada melaporkan temuan.
Beberapa perusahaan membuat laporan audit mereka dengan mengunggah ke web masing-masing perusahaan. Laporan harus mengarah kepada tujuan dan ruang lingkup audit, peran auditor, panduan auditing, dan panduan laporan yang diikuti perusahaan. Pentingnya strategi pengaudit etika. Setiap upaya untuk memverifikasi hasil serta membandingkan dengan standar dapat dikatakan sebagai kegiatan audit. Etika audit seperti audit keuangan harus dilakukan secara teratur untuk menanggapi masalah tentang prioritas dan perilaku perusahaan. Dengan kata lain, etika audit bukanlah proses kontrol untuk digunakan saat krisis saja. Namun, sekalipun digunakan dapat menunjukkan titik masalah dan dapat memberikan solusi dalam situasi krisis. Etika audit dapat menimbulkan beberapa masalah. Namun, etika audit dapat menghasilkan banyak manfaat. Dengan demikian, laporan auditing adalah alat manajemen yang berguna untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan dan menentukan dampak serta fasilitas perusahaan. Studi kasus, Chantal telah bekerja di industri butterfly selama 13 tahun. Ia memulai sebagai pekerja lepas dan dipromosikan menjadi pekerja yang dibayar atau digaji. Ia mengabdikan kehidupannya dalam bekerja dan dalam beberapa tahun, ia dipindahkan ke kantor perusahaan. Selama masa jabatan Chantal, industri butterfly berkembang yang awalnya hanya 500 pekerja menjadi lebih dari 35.000 pekerja. Perusahaan tersebut memperluas perusahaannya ke seluruh dunia dan membuka cabang di setiap benua. Bagi Chantal, perusahaan itu berkembang sangat cepat, namun memiliki dampak yang buruk. Contohnya, dia telah mendengar bahwa beberapa supplier dari butterfly di Puerto Rico melakukan tindakan yang tidak baik pada pekerjanya. Di tempat lain, produk dari butterfly membawa dampak pada lingkungan, contohnya pada budaya lokal dan peran gender. Dan ada rumor bahwa pedagang ecer menjual produk butterfly dengan layanan yang buruk. Setelah butterfly terkenal, karyawan memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena harus memenuhi tuntutan pemegang saham untuk mencapai target. Seorang pekerja yang telah bekerja selama 15 tahun dan kehilangan 36 jam waktunya untuk bekerja, dipotong gajinya. Pemimpin perusahaan butterfly, Jermaine, mengatakan Chantal untuk makan siang bersama. Jermaine meminta Chantal untuk menjadi kepala komite etika di perusahaan. Karena Jermaine sudah mengetahui rumor buruk dari perusahaannya dan merasa membutuhkan komite etika untuk mengatur perusahaan ke depannya. Yang dibutuhkan dari komite etika adalah tanggung jawab prosedur penegakan pekerjaan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan dari studi kasus di atas. Yang pertama yaitu prioritaskan isu-isu yang harus ditangani oleh butterfly. Bagaimana program etika mengatasi masalah tersebut? Menurut kelompok kami, isu yang harus ditangani terlebih dahulu yaitu supplier dari butterfly yang bertindak tidak baik. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan bisa mendapatkan bahan baku yang lebih bagus, dapat memperbaiki produk, mendapatkan profit yang lebih besar, dan dapat menggaji karyawan lebih tinggi. Komite audit mengadakan rapat atau pertemuan dengan supplier yang bersangkutan dan merundingkan permasalahan tersebut. Hasilnya antara memutuskan hubungan dengan supplier atau dari pihak supplier yang menghukum dan memberikan sanksi pada karyawan tersebut. Kembangkan secara garis besar siapa saja yang menjadi anggota komite dan deskripsikan langkah awal yang harus dilakukan oleh komite dalam mengimplementasikan program etika yang efektif. Menurut kelompok kami adalah dengan menyertakan anggota yang berpengetahuan dan memenuhi persyaratan. Bisa berasal dari berbagai departemen, namun umumnya Dewan Komite Etika berasal dari Dewan Direksi Keuangan. Mencakup anggota yang memiliki kemampuan dan pengetahuan, sifat dan peran audit etika. Bisa berasal dari karyawan dalam perusahaan maupun menyewa konsultan dari luar. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian resiko yang diikuti oleh penerapan pengawasan operasional.
Nomor 3, haruskah komite etika yang baru menugaskan audit etika? Jika iya, kapan sebaiknya audit dilakukan dan jika tidak, apa alasannya? Menurut kami, iya harus untuk mengawasi perilaku baik manajer maupun karyawan. Waktu pengauditan dilakukan tergantung tingkat kepatuhan etika di perusahaan. Jika tingkat kepatuhan etikanya masih rendah, maka audit dilakukan tiap bulan, namun jika tinggi, audit dilakukan setiap tahun saja. Untuk kasus perusahaan Butterfly, menurut kami pengauditan dilakukan setiap bulan karena masih banyak pelanggaran etika yang dilakukan.